Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Ball to the Head. Film ini dirilis pada tanggal 25 Januari 2013, disutradarai oleh Walter Hill dan dibintangi oleh kembaran saya, Sylvester Stallone. Kemudian ada Sarah Shahi, Jason Momoa, Sung Kang, Christian Slater, dan masih banyak lagi. Film Ball to the Head menceritakan tentang pembunuh bayaran yang melakukan aksi balas dendam ke kelompok gangster karena kematian temannya. Oke, daripada banyak spoiler di awal video, mending langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film kita akan melihat dua pembunuh bayaran yang ingin melakukan tugasnya. Mereka mendatangi hotel untuk melancarkan aksinya. Keduanya bernama Jimmy dan Louis. Di dalam juga ada seorang pria yang sedang ngabok-ngabokan dan nyaboy. Tiba-tiba saja Jimmy dan Louis mendatangi tempat itu. Karena pria itu tidak mengizinkan mereka berdua masuk, Jimmy terpaksa mendorong pintunya. Kemudian pria itu ditembak oleh Louis di bagian dadanya. Di dalam juga ada seorang wanita yang menemani pria tadi. Tiba-tiba Louis diserang dari belakang oleh pria itu dan akhirnya Jimmy menembaknya sampai tewas. Bye. Di lain tempat, Jimmy berkata kalau ia tidak menembak wanita tadi. Hal itu membuat Louis terkejut karena wanita tersebut pasti akan melaporkan ciri-ciri mereka. Yeah, it's all good. Yeah. Jimmy dan Louis mendatangi sebuah bar. Mereka ingin bersenang-senang setelah melakukan misi tadi. Namun di situ ada juga pembunuh bayaran yang mengincar mereka berdua. Dia bernama Keegan. You know it's late. I'm not waiting around for that loser. Think it did. Yeah, don't worry about it. You're real Casanova. Saat Jimmy ke toilet, Keegan menghampiri Louis dan langsung menusuknya berulang kali. Keegan juga mendatangi Jimmy yang berada di toilet. Namun Jimmy berhasil menghindar dari tusukan Keegan dan akhirnya mereka berdua gelut. Jimmy terkejut ketika melihat Louis sudah tewas dengan luka tusukan di perutnya. The people I work for are shit. I went to trial 4 times. Berpindah ke pria Asia, dia bernama Kwon. Ia juga seorang detektif. PD has agreed to take you down to the morgue and show you Greeley's body and I'm looking for a Lieutenant LeBreton. Di kantor polisi terlihat seorang wanita yang tadi ada di awal film sedang memberikan informasi tentang kejadian kemarin. LA, New York, to Vegas. Looks like a drug deal gone bad, but truth is we don't know shit. Di ruang otopsi juga ada jenazah Louis yang sedang diperiksa. Kwon mendapat info dari rekannya kalau Louis merupakan teman Jimmy. I'll send you his current contact information via local. Gutting animals. The strikes were almost surgical. They work together and they possibly fit the profile of Greeley's killer. Kwon kemudian menelepon Jimmy dan memberikan info tentang pembunuhan Louis. Ia juga mengajak Jimmy untuk ketemuan di sebuah bar. I worked with him the last 6 years. Di dalam bar, Jimmy membawa minuman dari rumah sehingga dia ditegur oleh penjaganya. Kwon berkata ke Louis mengapa dirinya tidak membunuh wanita bayaran tersebut. Kwon mengajak kerjasama Jimmy untuk menangkap pembunuh Louis. When I'm done with this drink, I'm gonna beat them. A couple of hours later, you walk into I'm not really interested in someone disposable. Di luar bar sedang ada acara karnaval. Di situ Kwon diikuti oleh beberapa pembunuh bayaran. Kwon mengetahui hal itu dan memilih untuk melarikan diri dari situ. Kemudian dia dikejar sampai ke basement dan dicari oleh pembunuh bayaran tersebut. Ia berhasil membunuh salah satu pembunuh bayaran dan pembunuh bayaran itu merupakan seorang polisi. Setelah itu datang teman pembunuh bayaran yang menembaknya, namun Kwon berhasil diselamatkan oleh Jimmy. Di dalam mobil, Jimmy dan Kwon saling menodongkan pistol. Pada akhirnya, Kwon mengikuti apa yang dikatakan Jimmy. Di lain tempat, Keegan bertemu dengan orang yang membayarnya. Ia diberi perintah untuk membunuh seseorang. Jimmy mendatangi tempat tato. Ia ingin bertemu dengan anaknya yang kerja di situ. Di dalam mobil, Kwon mengosongkan peluru pistol milik Jimmy. Wanita ini bernama Lisa. Dia merupakan anak Jimmy.
Jimmy mendatangi anaknya untuk menangani Kwon yang sedang terluka karena tembakan tadi. Awalnya Lisa menolak dan akhirnya ia mau untuk menanganinya. Teman Kwon menelepon dirinya dan menanyakan tentang kasus yang sedang dia urus. I gotta go. I'll talk to you. Year in med school is the best you're gonna get. You made the mistake of saving his life. Di dalam, Kwon diobati oleh Lisa tanpa menggunakan obat bius, sehingga dia merasakan rasa sakit yang sesungguhnya, kayak disakitin mantan guys. Lisa berhasil mengambil peluru yang bersarang di dadanya. Then you can have him. You gonna arrest him? Di lain tempat, Keegan mendatangi bar dan langsung masuk begitu saja ke sebuah ruangan. Ia langsung menembaki orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Keegan mengambil berkas penting yang ada di situ. Kemudian dia menembak semua orang yang ada di bar tanpa menyisakan satu orang pun yang selamat. Pria ini bernama Morel. Ia merupakan bos Keegan yang membayarnya selama ini. But huge amounts of money. They really thought he was so smart. Di mobil, mereka berdua membicarakan Lisa yang bekerja di tempat tato. Kwon juga berkata kalau ia melihat tato yang ada di punggung Lisa sama persis dengan tato wanita yang ada di awal film. It was some sentimental, dopey act. It's very similar to the one on the hooker that was with Greg. We generally go through a handler. This time it's this jerk named Ron. Ada berita di TV menayangkan tentang kasus kejahatan yang sering terjadi belakangan ini. Polisi juga mengusut tuntas kasus pembunuhan di bar yang dilakukan Keegan. You know, I could use this as a weapon. Like a jam. Jimmy mendatangi tempat pijat terapi. Di situ dia berniat membunuh Ronnie. Ternyata Ronnie berada di situ. Ia sedang dipijat oleh wanita. Kemudian wanita itu melihat Jimmy dan Jimmy langsung menunjukkan pistolnya. Hal itu membuat wanita yang memijat langsung pergi dari situ. Jimmy mendatangi Ronnie karena ia telah menjebaknya saat ia bersama Louis. Louis was my boy. Bullshit, bro. What about the client? I never asked that shit. Ketika Ronnie ingin menembak Jimmy, peluru pistolnya sudah diambil oleh Jimmy. Jimmy juga mengalami hal yang sama. Peluru di dalam pistolnya kosong karena sudah diambil oleh Kwon saat di dalam mobil. Mereka berdua akhirnya gelut dan pertarungan itu dimenangkan oleh Jimmy. Ia menembak Ronnie secara brutal sampai tewas di tempat. Di luar, Jimmy marah dengan Kwon karena sudah mengambil peluru pistolnya. Hal itu bertujuan agar Jimmy tidak lagi membunuh orang. Kwon mengajak Jimmy bekerja sama untuk mengusut tuntas kelompok Keegan. Come on. The pen down there. Speed check on a Marcus Baptiste, local lawyer. Mereka berdua menyusup ke sebuah pesta. Di situ mereka berniat mencari Baptiste. Di tempat tersebut juga ada Keegan, namun target Jimmy ialah Baptiste. Mr. Baptiste. What we're going to do? Ketika Baptiste sedang pipis, Jimmy langsung memukulnya sampai pingsan. Mereka kemudian memasukkan ke mobil dan dibawa menuju ke rumah lama Jimmy. Di jalan, Baptiste sempat melawan, namun ia berhasil disikut oleh Jimmy sampai pingsan. What are you kidding? He's totally out. Plus he's drunk. See. Romy memarahi Keegan karena ia lengah sampai Baptiste diculik. Namun Romy sudah mengetahui lokasi Baptiste berada karena ia membawa alat pelacak. Extraction could be difficult. Everything else. Mereka berdua menginterogasinya, bertanya tentang bisnisnya bersama Ronnie. You're gonna talk to us, right? Invitation, but I'm glad you enjoyed it. Oh, I did. You sure as hell gonna talk to me. Ketika Baptiste sudah mulai melawan dengan ucapannya, Jimmy langsung memukul dadanya. Baptiste juga memberitahu orang yang membunuh Louis di bar dan menyebut nama Keegan. Any chance that Greeley's death could be traced back to us? Here. I'm gonna blow your leg off. Whoa! To redevelop the area. Look, I mean, this city is. Ternyata alat pelacak yang ada di leher Baptiste merupakan flash disk sekaligus. Kemudian Jimmy menembaknya sampai tewas dan membuat Kwon marah. By the way,
I know guys that would have done him real. Di luar, Keegan menembaki rumah tersebut. Jimmy dan Kwon menyelam ke air. Ketika pintu rumahnya didobrak, ternyata sudah kosong dan hanya ada mayat baptis. Jimmy langsung mengaktifkan bom yang sudah ia pasang dan meledakkan tempat tersebut. Keegan masih selamat dari kejadian itu. Souvenir. All wired up. Kwon mendatangi rumah Lisa. Ia berniat meminjam komputer Lisa untuk mengecek flash disk tadi. Di flash disk itu banyak data-data transfer uang dalam jumlah yang sangat besar. Keep moving up the ladder. Jushin, I got this flash drive with a list of all the Lisa bilang ke Kwon agar tidak memenjarakan ayahnya ketika semuanya sudah selesai. You know, I'm sure he's as brave as hell. Di dalam mobil, Jimmy berkata kalau ibu Lisa sudah meninggal dan dulunya merupakan seorang pelacur. Morel mendapat info kalau Jimmy mempunyai satu anak perempuan. Nah, dari situlah Morel menyuruh Keegan untuk menculik Lisa. Hal itu bertujuan agar Jimmy mengembalikan flash disk yang sudah ia ambil. Never trust anyone. They love that. Well, that's very nice. Di tempat tato, Keegan mendatangi Lisa dan bilang ingin berbicara kepadanya. Keegan membantai dua orang yang sedang menato badannya. Ia memukul Lisa sampai pingsan dan membawanya pergi. Di lain tempat, LeBreton mendatangi Kwon dan menyuruhnya masuk ke mobil. Tiba-tiba saja LeBreton menodongkan pistol, kemudian langsung ditembak oleh Jimmy. Ternyata LeBreton sudah bekerja sama dengan Morel untuk mengamankan aksinya. Made me up the whole time. Bill doesn't change anything. You're welcome. Di mobil, Jimmy mendapat telepon dari Keegan kalau Lisa sudah bersama dirinya. Keegan menyuruh Jimmy datang ke tempatnya dan ia langsung OTW ke situ. Jimmy mengancam akan membunuh Keegan jika ia menyakitinya. Your daughter's gonna go right off the roof. Saat datang, Jimmy langsung diperiksa untuk memastikan tidak ada senjata. Just rolled up. Jimmy. Hey. Jimmy langsung menghadap ke Morel dan berkata kalau ia akan membunuh Keegan. Ia juga menanyakan keberadaan anaknya. Kemudian Morel mengajak Jimmy untuk bisnis bersama, namun ia menolak. Don't worry. She's currently unharmed circumstances. Your bargaining position. Morel menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan Lisa. Keegan sempat protes karena semudah itu Jimmy bisa mendapatkan anaknya. Jimmy mengembalikan flash disknya dan mereka pun pergi. Let's get out of here. Very good. Keegan kemudian membunuh Romy dan anak buahnya di situ karena ia tidak setuju dengan keputusan Romy yang membebaskan Jimmy. Kwon melihat kejadian tersebut dan setelah itu ia gelut dengan penjaga. Jimmy meledakkan mobil yang ada di situ sehingga semua anak buah Morel sudah tewas. Di bawah, Keegan menghampiri Jimmy dan mengajaknya untuk bertarung. Awalnya Jimmy mengira Keegan mengajak duel tangan kosong. Ternyata ia menginginkan untuk duel menggunakan kapak. Awalnya Jimmy ragu, namun karena dendamnya ia menuruti kemauan Keegan. Di awal duel, Jimmy nampak kesusahan menghadapi kekuatan Keegan. I'm impressed. Di akhir duel, Jimmy berhasil menancapkan kapak ke kaki Keegan dan menusukkan pisaunya ke lehernya.
Namun ia belum tewas dan akhirnya Kwon menembak kepala Ki-gen sampai tewas. Jimmy menembak Kwon karena ia akan tetap memenjarakan dirinya atas kasusnya selama ini. Padahal Kwon sudah dibantu oleh dirinya. Yeah, you're welcome. Jimmy meninggalkan tempat itu dan Lisa memilih untuk menemani Kwon sampai polisi datang. When he turned in his report, I don't like cops. 6 minggu kemudian, Kwon mengajak Jimmy untuk minum bersama di bar. Ia bilang kalau dirinya tidak jadi memenjarakan Jimmy karena ia berhutang nyawa kepadanya. Mereka berdua pun kini sudah benar-benar damai. Dan setelah itu film pun berakhir. Really, know each other. It's nice. Ended up needing a new car, so I went out and bought my